Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan PTI kita. Dan pada hari ini saya akan membahas mengenai etika profesi di bidang IT. Adapun pembahasan yang ada pada slide ini, yang pertama adalah pengantar etika komputer dari definisi serta bagaimana yang disebut etika dalam bidang komputer. Kemudian yang kedua adalah isu pokok etika komputer, yaitu ada cybercrime, ada cyber ethics, ada e-commerce, ada haki. Kemudian yang ketiga adalah mengenai lisensi perangkat lunak. Kita akan masuk, yang pertama adalah mengenai pengantar etika komputer. Kita akan lihat pengertian etika menurut KBBI. Ini ada 3. Yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Kemudian kumpulan asa atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Kemudian yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Kita perhatikan di sini bahwa etika adalah yang pertama adalah ilmu. Jadi jika ilmu itu adalah orang yang semula belum mengetahui, ketika sudah diajarkan mengenai ilmu etika ini dia bisa jadi berubah menjadi mengetahui gitu ya. Kemudian selanjutnya dianut oleh masyarakat. Jadi etika ini bersifat komunal, tidak individual. Tidak satu orang saja yang harus memiliki beretika, tapi seluruh masyarakat ini harus memiliki etika. Kemudian dari asal-usul katanya, ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Nah, macam-macam etika, ini adalah yang pertama etika umum. Ini kondisi dasar atau kondisi yang umum. Kemudian yang kedua adalah etika khusus. Ini dalam area-area atau bidang kehidupan khusus. Jadi kalau di etika khusus ini terbagi lagi menjadi etika individual dan etika sosial. Nah, di dalam etika sosial ini kita akan lihat posisi dari etika profesi di bidang IT ini seperti apa. Jadi di etika sosial ini ada etika terhadap sesama, keluarga, profesi, politik, lingkungan hidup. Nah, etika di bidang IT ini ada di etika profesi karena IT ini bisa dianggap sebagai profesi, gitu ya. Kemudian tantangan etika dalam pemanfaatan teknologi. Jadi teknologi ini sebenarnya berguna untuk manusia ini untuk memecahkan masalah, untuk merencanakan atau mengambil keputusan bahkan. Jadi yang dulu cara manusia cara berpikirnya hanya apa yang dia kerjakan atau apa yang dia perlu kerjakan, ya dia harus kerjakan sendiri. Dengan teknologi ini sudah berubah. Nah, sedikit banyak hal tersebut akan berpengaruh pada pelaksanaan cara pandang manusia serta etika. Jadi yang semula interaksi manusia untuk memecahkan masalahnya itu pasti dengan manusia yang lain. Nah, dengan adanya teknologi ini interaksinya pasti ada penjembatannya gitu ya. Jadi ya itu ya teknologi itu sendiri. Jadi pasti etika atau norma-norma dalam kehidupan itu akan berubah. Enggak hanya antar manusia saja, tapi perlu memperhatikan ada suatu alat perantara. Nah, tahun 70-an latar belakang ataupun sejarahnya ya. Jadi pada dasarnya yang semula manusia berkomunikasi dengan manusia, terus tiba-tiba di tengah kok ada alat, maka si manusia itu berkomunikasi lewat alat. Ini bisa jadi dinilai ataupun pada awal-awal dulu dinilai ini menjengkelkan. Karena manusia sudah tidak langsung berkomunikasi dengan manusia yang lain. Ya. Kemudian Deborah Johnson dalam bukunya Komputer Etik, dan memang dunia di komputer etik ini merupakan dunia yang baru.
perlu ada norma-norma baru yang berbeda ya dengan norma-norma yang telah ada. Nah, kemudian kita lihat isu-isu pokok etika komputer ya, pembahasan kedua dari pokok bahasan yang kita pelajari. Yang pertama adalah kejahatan komputer. Kejahatan yang ditimbulkan karena penggunaan komputer secara ilegal. Yang kedua adalah cyber ethic atau netiquette, etika di internet gitu ya. Yang digunakan sering itu adalah standar ditetapkan oleh IETF, the Internet Engineering Task Force. Kemudian mengenai e-commerce, etika serta landasan-landasan hukum mengenai e-commerce. Kemudian mengenai hak atas kekayaan intelektual. Ya, ada pembajakan, penyalahgunaan lisensi, penjualan atau penyewaan perangkat lunak yang secara ilegal. Kemudian ya tanggung jawab profesi, gitu ya, profesi IT. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang pertama, pembahasan pertama yaitu mengenai cybercrime. Cybercrime merupakan bentuk kejahatan yang ditimbulkan karena pemanfaatan teknologi internet. Si pelaku ini melihat celah-celah yang bisa dimanfaatkan ketika seseorang itu memanfaatkan teknologi internet ya, dan dimanfaatkan untuk kejahatan. Kemudian karakteristiknya di cybercrime atau istilah-istilah di dalam cybercrime ini ada yang pertama kejahatan kerah biru atau blue collar crime. Ini tindak kriminal yang dilakukan secara konvensional seperti perampokan, pencurian gitu ya di cyber. Kemudian juga ada kejahatan kerah putih yaitu white collar crime, yaitu kejahatan korporasi, kejahatan birokrat, malpraktek dan kejahatan individu. Dan white collar crime ini biasanya terjadi di perusahaan. Kemudian jenis-jenis cybercrime yang umum diketahui, yang pertama unauthorized access. Jadi masuk ke akun seseorang tanpa izin itu termasuk unauthorized access. Kemudian illegal content. Jadi posting sesuatu konten yang melanggar hukum ataupun paling tidak mengganggu ketertiban umum, itu termasuk illegal content. Kemudian penyebaran virus secara sengaja, jadi membuat virus terus kemudian ataupun menemukan virus gitu ya, kemudian disebarkan. Umumnya dia menggunakan email. Kemudian data forgery, tujuannya adalah memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Ini istilahnya adalah data forgery. Kemudian ada cyber espionage, sabotase, and extortion. Jadi kalau espionage itu cuma memata-matai, kalau extortion atau sabotage ini adalah penghancuran ya suatu data atau jaringan. Kemudian carding, ini mencuri nomor ataupun kredensial dari orang lain gitu ya, dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Jadi setelah dicuri nomornya atau akun keuangannya, paymentnya ya, kemudian dimanfaatkan, ini termasuk kejahatan carding. Kemudian hijacking merupakan kejahatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain. Jadi membajak itu istilahnya adalah hijacking gitu ya. Kemudian hacking and cracking. Ya, hacker ini adalah seorang dengan minat besar untuk mempelajari sistem komputer detail dan cara meningkatkan kapabilitasnya. Nah, bagaimana cara meningkatkan kapabilitasnya? Ya dicoba masih ada lubang atau tidak di sistem. Tapi tentu saja hacker ini ada yang dia dengan ethics atau hacker yang tanpa ethics. Jadi ada istilah di sini sekarang ini ada ethical hacker di Indonesia ya. Kemudian ada cracking. Nah, cracking ini lingkupnya lebih luas daripada hacker, dia lebih
bebas gitu ya, mulai dari pembajak akun milik orang lain, membajak situs web, hingga melumpuhkan web atau target sasaran. Jadi yang dianggap lebih tidak bertanggung jawab gitu ya, karena memang dia tujuannya ya asal saja tanpa izin oleh orang yang memiliki web, itu adalah cracking gitu ya. Kemudian cyber squatting and typo squatting. Cyber squatting mendaftarkan domain perusahaan lain dan kemudian berusaha menjual ke perusahaan tersebut dengan harga yang mahal. Jadi ada perusahaan yang sudah mulai berkembang, sudah mulai populer. Terus ada orang-orang tertentu yang dia itu membidik nama-nama domain yang sesuai dengan perusahaan yang sedang populer tersebut. Sedangkan si perusahaan populer tersebut memang dia belum punya domain gitu ya. Nah, akhirnya ketika si perusahaan yang sedang populer tersebut mau membuat nama domain sesuai perusahaannya, maka dia harus menghubungi atau menego orang-orang yang sudah duluan membeli nama domain tersebut. Dan si orang yang sudah membeli nama domain tersebut menjual ya mahal yang tidak lazim gitu ya kepada si perusahaan tersebut. Kemudian typo squatting, membuat domain plesetan yang mirip dengan nama domain orang lain. Jadi semacam di sini digunakan untuk aktivitas phishing gitu ya. Membuat nama domain yang mirip-mirip dengan domain yang lain. Misalkan kalau bank gitu ya, bank BCA gitu diganti dengan BCO dan seterusnya gitu ya. Untuk menipu orang-orang yang nasabahnya gitu ya, supaya dia memasukkan username sama passwordnya gitu. Kemudian isu mengenai etika dunia maya, yang kedua adalah cyber ethic gitu ya. Di sini karakteristik dunia maya kita perlu tahu. Yang pertama, dunia maya adalah beroperasi secara virtual. Yang kedua, berubah dengan cepat. Yang ketiga, tidak mengenal batas teritorial. Dari dunia atau belahan dunia manapun, dia bisa tersambung. Kemudian orang-orang yang hidup dalam dunia maya dapat melaksanakan aktivitas tanpa harus menunjukkan identitasnya. Jadi dia modelnya anonim gitu, bisa saja di dunia maya. Kemudian informasi di dalam bersifat publik. Jadi kalau sudah posting, itu informasi umumnya bersifat publik kecuali di restrict atau dibatasi. Nah, pentingnya etika di dunia maya, yang pertama, jadi karena kita bisa tersambung ke negara manapun, maka etika secara global itu ya harus memperhatikan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Pengguna internet anonimus tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. Tapi etikanya ya, siapa yang sedang berbicara itu ya disebutkan secara aslinya dia gitu ya. Kemudian memungkinkan seseorang bertindak tidak etis memang. Pengguna internet selalu bertambah, kemungkinan masuknya penghuni baru di dunia maya. Jadi setiap saat itu pasti ada pertambahan warga baru di dunia maya gitu ya. Nah, ini kita akan bahas etika dalam komunikasi one to one, jadi personal gitu ya. Yang pertama adalah jangan terlalu banyak mengutip ya kata siapa, karena kita susah untuk mengklarifikasi sebenarnya kalau di dunia internet gitu ya, kecuali kalau memang dari media-media yang mainstream itu kita kutip enggak masalah. Nah, kemudian hati-hati dalam melakukan balasan atau reply. Jika harus mengutip seseorang dalam email, usahakan menghapus bagian yang tidak perlu. Jadi kan kalau di email kan paling cuma tulisan re saja ya, re mengenai apa gitu ya. Terus di bawahnya itu bisa di hide. Kemudian perlakukan email secara pribadi. Nah ini semakin sekarang berkembang menjadi bukan email saja tapi aplikasi messenger ya, secara
pribadi. Jadi kalau kita berbicara di Messenger ya tentu saja disamakan seperti kalau kita berbicara secara langsung gitu ya, karena orang sudah semakin menganggap Messenger itu sebagai mulut dan telinga mereka gitu ya. Jadi kalau ngomongnya secara pribadi ya tidak etis kalau tiba-tiba tanpa izin si pengirim yang ngirim ke kita itu kita sebarkan. Ya, termasuk di screenshot terus kemudian disebarkan percakapan pribadinya, itu ya tidak umum atau tidak etis gitu ya. Kemudian hati-hati dalam menggunakan huruf kapital. Ya, seperti halnya membaca surat kabar atau surat, membaca pesan email yang menggunakan huruf kapital semuanya, itu tidak enak dilihat yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah konotasi atau kesannya ya, itu seperti ketus gitu ya kalau di caps lock semuanya. Itu juga perlu diperhatikan. Kemudian selanjutnya adalah jangan membicarakan orang lain, jangan membicarakan orang yang atau pihak lain kejelekan-kejelekannya. Media sosial ataupun messenger ya, itu merupakan perwakilan dari pribadi yang aslinya gitu ya. Jadi jangan kita bicarakan seperti halnya kita menggosip gitu ya di dunia nyata. Kemudian jangan gunakan CC pada grup. Jadi jangan asal mention gitu ya. CC itu kan carbon copy. Jadi misalnya kita ngirim email ke suatu orang, kemudian di CC itu kan di carbon copy supaya orang-orang yang sebenarnya tidak kita kirimi email itu juga mengetahui kalau kita itu sedang mengirimkan email ke seseorang gitu ya. Jadi jangan asal CC kecuali memang orang-orang yang berhubungan ya dengan email tersebut. Kemudian sekarang adalah cyberetik dalam one to many communication. Yang pertama, jadi satu orang ke banyak orang atau ke grup. Yang pertama, bacalah terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk melakukan posting. Jadi disaring sebelum sharing kan gitu ya sekarang yang kita bisa lihat di media-media gitu ya. Kemudian tidak menyalahkan moderator menyangkut perilaku yang dilakukan oleh anggota. Mungkin kita bisa mengingatkan moderator, barangkali moderator belum membaca permasalahannya di grup tersebut gitu ya. Anggota grup mengganggu paling tidak kepada saya gitu ya. Kita lapor saja ke moderator, tapi tidak perlu menyalahkan moderator atas kesalahan yang dilakukan oleh anggota grup. Kemudian berhati-hatilah dengan kata-kata yang akan ditulis, karena biasanya layar HP itu kan memang kecil ya, kita sangat lazim melakukan typo ya. Sebelum kita kirim ya, kita cek lagi. Kemudian hemat resource, karena posting data terlebih video atau gambar gitu ya, itu membutuhkan sumber daya dari sistem. Jadi kalau setiap orang pengen posting dan anggotanya banyak ya pasti resource-nya dari si messenger itu akan tinggi gitu ya, ataupun di resource dari device si yang memiliki grup messenger tersebut. Kemudian tulisan ringkas dan to the point. Kemudian buatlah subjek line yang sesuai aturan yang disepakati oleh grup. Jadi di grup itu umumnya ada aturan-aturannya, apa yang boleh diposting, apa yang boleh dilakukan gitu ya. Itu biasanya kalau grup yang sudah sangat besar sekali itu ada aturan-aturan yang disepakati oleh seluruh anggota grup. Selanjutnya, tidak boleh posting berbau spoofing atau pemalsuan. Apalagi kalau sekarang sudah ada UU ITE, kita kalau menyebarkan berita bohong menyebabkan kegaduhan ya kita bisa kena pidana. Kemudian usahakan ada signature di setiap email grup bahwa yang mengirimkan ini siapa gitu ya. Jadi menunjukkan bahwa dia itu memang mewakili diri kita sendiri gitu ya. Kemudian jika terjadi selisih paham secara pribadi, sebaiknya perdebatan
melalui pesan pribadi. Jadi jangan berdebat di grup. Kemudian tidak etis mengirimkan teks berbau seksual dan rasialis, mengingat anggota ini memiliki budaya dan keyakinan yang berbeda-beda. Kemudian pelanggaran etika berinternet ini sekarang ini sudah menjadi pelanggaran hukum atau bisa kena pidana UU ITE gitu ya. Kemudian sanksi yang diterima ketika melanggar etika atau norma-norma yang mungkin belum diatur oleh hukum itu paling tidak adalah dikucilkan dari kehidupan berinternet. Bahkan lebih parah lagi itu ya kita memang nggak boleh ya, itu bisa dibully gitu ya di internet. Walaupun memang pembulian itu memang tidak dibenarkan juga gitu ya. Kemudian selanjutnya permasalahan yang ada dalam etika berinternet atau berteknologi informasi yang selanjutnya adalah etika bisnis dan e-commerce. Internet ya perlu dilandasi etika. Yang pertama, bisnis ini selain mempertaruhkan barang dan uang, ini juga mempertaruhkan nama, bahkan nasib orang-orang yang ada dalam bisnis tersebut. Bisnis adalah bagian penting memang. Kemudian landasan dari bisnis itu adalah saling percaya dan saling ridho gitu ya. Kemudian prinsip etika bisnis. Yang pertama, prinsip otonomi. Manusia dapat bertindak secara bebas berdasarkan kesadaran sendiri. Jadi bisnis itu dia mau menentukan jadi membeli atau tidak ya terserah si pembeli kan gitu ya. Dia mau menjual atau tidak ya terserah si penjual. Kemudian yang kedua adalah prinsip kejujuran. Harus disampaikan barang yang sedang dijual itu harus sesuai dengan keadaan yang real. Kemudian prinsip berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Jadi utamanya untuk bisnis itu ya saling memberikan manfaat antara si penjual dan pembeli. Kemudian prinsip keadilan. Memperlakukan orang lain ini sesuai haknya. Hormat pada diri sendiri dan orang lain, jadi saling menghormati. Kemudian di sini ada bisnis-bisnis apa saja sih yang ada di bidang teknologi informasi. Jadi orang jualan hardware, kemudian CCTV dan seterusnya, itu termasuk di industri perangkat lunas. Kemudian bidang rekayasa perangkat lunak, orang jualan software itu masuk ke sini. Kemudian distribusi dan penjualan barang dan jasa. Misalkan jual CCTV sekalian instalasinya. Terus kemudian jasa instalasi jaringan di kantor-kantor. Ini jenis ketiga. Kemudian di bidang pendidikan dan teknologi informasi seperti menyediakan layanan untuk bimbel online gitu ya. Ini juga masuk ke bidang keempat ini. Kemudian bisnis di bidang pemeliharaan teknologi informasi, jadi servis komputer, servis laptop, maintenance jaringan di kantor, itu juga masuk ke kategori yang 5 ini. Kemudian e-commerce, ini adalah era baru bisnis teknologi informasi dan tantangannya. E-commerce sendiri adalah sistem perdagangan menggunakan mekanisme elektronik di jaringan internet. Nah, kenapa kok e-commerce ini semakin pesat di saat ini? Yang pertama, proses transaksinya sangat singkat. Bahkan bisa hitungan menit setelah kita bayar, itu sekarang bank sudah bisa mengkonfirmasi pakai virtual account gitu ya. Jadi kalau asal kita sudah bayar, bank akan cepat saja untuk meneruskan pemesanannya ke penjual. Jadi penjual tinggal menentukan dia mau jual atau enggak, terus baru setelah itu langsung dikirim gitu ya. Kemudian menjangkau lebih banyak pelanggan. Asal punya internet, asal punya aplikasi atau akses ke websitenya, dia bisa membeli dari manapun di belahan dunia ini gitu ya. Kemudian mendorong kreativitas penyedia jasa. Jadi karena sangat banyak pasarnya, maka penyedia jasa apapun itu bisa
berkreativitas ya, kira-kira saya mau menyediakan jasa apa untuk ditawarkan. Kemudian biaya operasional lebih murah karena tidak perlu sewa gedung, mungkin sewa karyawan juga beberapa saja, nggak perlu pakai karyawan yang terlalu banyak. Kemudian meningkatkan kepuasan pelanggan. Di marketplace sekarang juga sudah membuat sistem ya rating, kemudian sistem diskusi dari si pelanggan yang pernah beli sebelumnya gitu ya. Ini upaya adalah untuk meningkatkan kepuasan dari calon pelanggan gitu ya. Nah, permasalahannya, permasalahan e-commerce adalah prinsip yurisdiksi dalam transaksi. Jadi transaksi ini diperlakukan seperti transaksi yang real atau tidak gitu ya. Kemudian kontrak dalam transaksi elektronik. Nah, bagaimana caranya membuat standar ya kontrak dalam transaksi elektronik? Kalau di konvensional kan ada, mungkin bisa pakai ya paling tidak ya materai. Kalau di e-commerce itu bagaimana? Kemudian perlindungan konsumen. Jadi konsumen atau sistem itu membuatkan bagaimana sih caranya proteksi terhadap konsumen. Salah satunya dananya si konsumen itu nggak langsung ditransfer ke si penjual. Dia hanya ditransfer sampai konsumen itu menyatakan bahwa barangnya sudah diterima. Gitu ya. Itu salah satu cara-cara perlindungan konsumen. Terus kalau barangnya cacat dan seterusnya, itu ada mekanisme ya review dan seterusnya gitu ya. Kemudian permasalahan pajak. Pajaknya bagaimana? Apakah disamakan dengan yang jual beli yang konvensional? Kemudian pemalsuan tanda tangan digital. Ini karena semuanya bentuk digital, maka digital signature itu bisa saja dipalsukan. Tapi sekarang sudah banyak penyedia jasa tanda tangan digital yang proteksinya itu ya juga pastinya diperbaiki setiap waktu gitu ya. Oke. Kemudian, nah model hukum perdagangan elektronik yang pertama ya pengakuan secara yuridis terhadap suatu data message. Ya, ini usaha-usaha untuk menjadikan e-commerce ini memiliki landasan hukum gitu ya. Jadi message ya itu ya dianggap seperti percakapan biasa gitu ya, atau percakapan konvensional. Kemudian pengakuan tanda tangan digital. Tanda tangan digital juga dianggap sebagai tanda tangan yang asli. Kemudian pengakuan originalitas data message. Jadi data message kalau mau dijadikan mungkin bukti persengketaan gitu ya, itu ya ada teknik-teknik khusus untuk mengetahui originalitasnya, bahwa yang mengirim adalah dari HP ini dan yang mengirim adalah mungkin si akun ini gitu. Kemudian data message dapat memenuhi syarat pembuktian hukum. Jadi sepengetahuan saya ya mulai undang-undang ITE ini juga itu chat dari messenger itu dia sudah bisa dijadikan landasan hukum. Sebelumnya nggak bisa ya. Jadi sebelum adanya undang-undang tersebut, jadi UU ITE itu kan serangkaian ya. Jadi di bagian undang-undang tersebut juga mengatur hal tersebut. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas yang terakhir mengenai lisensi perangkat lunak. Apa saja sih lisensi perangkat lunak yang paling tidak sudah umum diketahui di Indonesia? Yang pertama, kita masuk ke definisi lisensi. Lisensi adalah pemberian izin pemakaian suatu perangkat lunak komputer yang diberikan oleh pemilik atau pemegang hak cipta. Jadi lisensi untuk menggunakan atau menyebarkan dan seterusnya. Lisensi tidak harus dituangkan dalam bentuk tertulis dan bersifat formal, ya karena pada dasarnya hanya sebagai pemberian izin. Menurut Microsoft, dalam The Halloween Document terdapat beberapa jenis lisensi yang dapat digunakan untuk program komputer. Nah, kita akan lihat di sini. Yang pertama lisensi komersial. Ya,
Komersial ini ya ada di perangkat lunak yang harus beli sebelum memakainya gitu ya. Kemudian lisensi trial, perangkat lunak untuk keperluan demo sebelum dibeli kan, sebenarnya gitu ya. Kemudian lisensi non commercial use diperuntukkan biasanya untuk kalangan pendidikan dan sosial, jadi tidak untuk digunakan untuk komersial atau mengambil keuntungan sendiri gitu ya untuk si pemakai perangkat lunak. Jadi untuk pendidikan dan sosial saja. Kemudian lisensi shareware mengizinkan untuk menggunakan menyalin atau menggandakan tanpa harus meminta izin pemegang hak cipta. Kemudian ada freeware ya. Jadi perangkat lunak yang bersifat mendukung atau memberikan fasilitas tambahan. Sekarang itu ada perangkat lunak memang yang ya stand alone, tapi dia juga freeware. Jadi bebas mau pakai perangkat lunak tersebut silakan. Tapi memang ada perbedaannya dengan yang open source gitu ya. Kemudian di sini lisensi royalty free binaries. Ya, serupa dengan freeware, tapi produk yang ditawarkan adalah library yang berfungsi melengkapi perangkat lunak yang sudah ada. Ya, bukan perangkat lunak stand alone. Jadi ini plugin gitu ya, yang bisa ditambahkan di perangkat lunak yang sudah ada gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah open source. Ini lisensi membebaskan pengguna untuk menjalankan, menggandakan, membagikan, mempelajari, mengubah kode yang di dalamnya, dan meningkatkan kinerjanya. Jadi sini nggak cuma freeware saja. Kalau freeware kan perangkat lunak yang jadi itu silakan mau dipakai buat apapun terserah. Kalau open source itu sekalian source code-nya juga dikasih. Nah, untuk perangkat lunak bebas, jadi pemberian lisensi biasanya disertai dengan dua hal. Yang pertama, pemberian lisensi yang semata-mata untuk penggunaan kode-kode biner, jadi pakai saja. Yang kedua, menyertakan source code-nya atau yang open source. Jadi kalau yang pertama itu ya aplikasi jadi itu dibagi untuk dipakai, silahkan mau dipakai untuk kebutuhan apapun. Yang kedua, ini sekalian source code-nya dibagi, itu yang open source. Sehingga komunitas-komunitas atau individu itu bisa memperbaiki aplikasi-aplikasi yang open source tersebut. Nah, pada awalnya sistem hak cipta ini berkembang di dunia cetak-mencetak, tapi sekarang gitu ya, ini sudah semakin ya berkembang juga di perangkat lunak. Nah, Richard berpendapat bahwa sistem hak cipta menghalangi masyarakat dalam mendapatkan potensi manfaat dari perangkat lunak tersebut. Jadi yang semula semuanya harus beli, semuanya harus bayar untuk mendapatkan suatu akses perangkat lunak, maka dia punya ide bagaimana kalau semuanya dibebaskan saja dan semuanya boleh mengembangkan supaya perkembangannya ini semakin besar dan semakin baik oleh komunitas. Nah, kita tadi sudah membahas mengenai pengantar etika komputer, kemudian isu pokok di etika komputer, dan juga lisensi perangkat lunak. Mudah-mudahan penjelasan di slide ini bisa dipahami. Slide ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.